Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baik Karunia Budi Lestari, NIM C1L02310005 dari kelompok 3A dengan koas Bang Asdi. Pada video kali ini saya akan membagikan sedikit tutorial bagaimana cara pembuatan peta das atau daerah aliran sungai. Jadi das itu adalah daerah yang dibatasi punggung-punggung gunung, di mana ketika hujan, air yang jatuh pada daerah tersebut akan ditampung oleh punggung gunung tersebut dan kemudian dialirkan melalui sungai-sungai kecil ke sungai utama. Nah, pada praktikum kemarin acara 7, proses pembuatan das didasari dengan menggunakan data DEM. Seperti yang sudah kita pelajari pada minggu lalu, acara 6, data DEM itu sendiri adalah Digital Elevation Model yang di mana data DEM ini memberikan gambaran mengenai kenampakan permukaan bumi, topografi atau permukaan bumi. Baik, langsung saja ke tutorial pembuatan peta das. Jadi, pertama, kita add data, lalu memasukkan data DEM yang sudah ada sebelumnya, DEM Lombok. Lombok TIF. Oke. Jadi teman-teman bisa menentukan daerah mana yang akan kita buat peta dasnya. Pada video kali ini saya akan membuat peta das Lombok Tengah. Sesuaikan saja sama kebutuhannya. Jadi bisa di add data lagi untuk memasukkan batas administrasi SAP-nya. Di sini saya sudah punya ya, Kabupaten Lombok Tengah. Terus karena kita mau pakai yang kabupaten atau kota, masukin yang ARSHP kabupaten kota. Tapi kalau pakai kecamatan, masukin yang kecamatan. Ini langsung kita masukin. Oke, jadi sebelumnya ini dia. Nah, eh, kita identify dulu karena di sini ada yang nyempil dikit Lombok Timur, terus di sini ada Lombok Utara, terus Lombok Barat juga ada. Terus ini kayaknya Kota Mataram dikit, kan? Nah, yang Lombok Tengah itu cuma ini. Yang ini guys. Jadi bisa di select feature. Langsung klik. Kemudian kita akan klik dia ini wilayah ini, daerah ini aja, Kabupaten Lombok Tengah. Kita beralih ke menu Art Toolbox. Di sini kita akan klik langsung di data management, cari yang raster. Raster terus ini kelihatan klip. Oke. Inputnya DEM, terus outputnya administrasi. Nah, ini jangan lupa dicentang ya, ya teman-teman. Use input features-nya jangan lupa dicentang. Oke, inilah hasilnya. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kita akan ubah zona waktunya. Sebelumnya kita lihat dulu di properti. Zona waktunya itu masih, nah, koordinat sistemnya masih WGS 1984. Belum ada zona waktu. Kan kita pakai UTM 50S ya, karena menggunakan DEM Lombok, di mana Lombok tuh zona waktunya eh, berada di 50S. Zona 50 bagian selatan gitu. Nah, di sini kita ganti aja. Caranya itu adalah ke Art Toolbox, lalu ke mana dia? Conversion Tools. Di sini kok nggak ada ya? Oh, salah deh. Kita ke Data Management Tools. Nah, di sini ada Projection and Transformations. Kita buka aja langsung di sini. Terus di sini tuh ada raster. Di raster ini teman-teman pilih yang project raster. Kita masukin yang udah diklik tadi, Lombok. Terus untuk output koordinat sistemnya itu pakai WGS 1984 UTM 50S. Kalau nggak ada di favoritnya, teman-teman bisa cari di Projected Coordinate System ini, kemudian pilih yang UTM, lalu WGS 1984 dan pilih yang Southern, cari yang 50. Oke, kita tunggu ya.
Ini bisa remove aja dulu ya. Kita remove. Nah, ini kita cek lagi. Sudah berubah atau belum? Sudah. Oke, setelah ini kita lanjut ke pembuatan tata dasnya. Jadi, kita ke art toolbox, teman-teman. Tutup dulu ini. Aduh, kok ini sih yang... Nah, teman-teman cari yang spatial analysis tools. Nomor 3 dari paling bawah. Kemudian hidrologi. Sudah terbuka ternyata. Tutup dulu ah. Ini ya, spatial analysis tools. Terus di sini yang hidrologi. Pilih yang fill. Jadi, fill ini kita lakukan untuk mengisi sink yang mungkin ada di peta kita. Sink itu adalah area yang memiliki aliran air sendiri, di mana airnya itu tidak mengalir keluar. Kan kalau sungai, terus ya kalau sungai itu dia mengalir kan, mengalir deras sampai jauh. Nah, kalau sink ini dia tuh tidak mengalir atau dicontohkannya itu seperti danau, waduk, gitu intinya seperti itu ya. Kemudian untuk inputnya itu teman-teman pilih yang kita sudah klik tadi. Lalu tekan Ox. Tunggu sampai ada centang di sini. Oke, sudah. Terus selanjutnya kita masih di ini tools hidrologi. Di tools hidrologi ini teman-teman pilih yang flow direction. Jadi untuk flow direction ini untuk mengetahui dari mana arah, gimana arah aliran dari permukaan yang direpresentasikan dari sel-sel damnya ini. Teman-teman klik aja, terus inputnya itu teman-teman fill yang udah kita fill tadi, hasil fillnya. Oke, tinggal di okein aja. Nah, begini hasilnya. Tuh, berwarna-warni. Tuh. Oke, setelah itu ke flow accumulation. Masih di tools hidrologi, lalu flow accumulation. Untuk inputnya itu yang sudah di flow direction tadi, namanya flow dir. Ini. Oke, oke aja, oke. Kita tunggu sampai dia centang. Kalau udah flow accumulation, sekarang kita ke spatial analysis tools lagi, tapi bukan di hidrologi, sekarang di kondisional. Kita kon beliau. Kon, terus untuk inputnya itu pilih yang paling atas ini yang sudah diakumulasi. Kemudian untuk input true rasternya teman-teman bisa pilih yang loader. Nah, untuk input false-nya juga sama. Teman-teman pakai yang floader. Token saja ya. Ini cek dulu teman-teman, saya pernuan soalnya. Flow accumulation, iya benar. Terus untuk input true rasternya itu floader yang dipakai. Terus untuk false-nya itu sama, floader. Oke. Nah, beginilah hasilnya. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke hidrologi. Di hidrologi ini kita pilih yang stream order. Mana dia? Ini. Nah, untuk inputnya itu masukin yang sudah di conditional tadi. Kemudian yang untuk input flow directionnya itu pilih yang ya flow dir. Ya. Terus untuk metode streamnya itu pilih yang Strahler. Nih, setelah ada dua kan ini ya. Ada yang Strahler, ada yang Serif. Kita pakai yang Strahler. Nah, metode Strahler ini tuh dia itu sungai-sungai tingkat pertama
adalah anak-anak sungai terluar. Nah, jika kedua aliran dengan urutan yang sama itu bergabung, alirannya diberi nomor satu lebih tinggi. Misalkan nanti ada anak sungai ketemu satu, satu. Nah, nanti situ jadinya dua pas di atasnya. Tapi kalau strife itu dia dijumlahin. Intinya kita pakai straler dah. Oke. Setelah kita tunggu sampai dia centang. Sudah centang guys. Nah, setelah dia centang, kita lagi ke masih di tulis hidro lagi sekarang. Tadi stream order, sekarang stream to feature. Nah, untuk input stream rasternya itu, teman-teman pilih yang sudah di stream conditional tadi. Kemudian flow directionnya juga, oke, tetap pakai flow dir. Pilih ok, pilih ok lagi, pilih flow dir terus oke. Tunggu sampai ada centang keluar di pojok kanan bawah. Muncul deng. Kok lama ya? Ini prosesnya cukup lama ya teman-teman. Nanti saya percepat aja videonya ini. Ya, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Oke. Nah, sudah ada centangnya teman-temanku. Jadi sekarang kita ke menu properti di mana kita akan mengubah tampilan das secara garis besar sesuai dengan tampilan yang ada pada permukaan. Jadi teman-teman bisa klik di sini properties. Terus di sini tuh ada definition query. Query builder. Oke. Kita masukin rumus yang sesuai yang ada di modul itu ya. Jadi rumusnya itu seperti ini. Buka kurung grid underscore code pakai ini aja deh, grid underscore code, terus yang ini buka apa, kurang lebih kurang lebih dari, kemudian satu lagi grid code ini tekan 2 kali teman-teman, yang ini ya sama, terus kurang dari lebih dari, ini tanda yang ini, kemudian 2, terus n lagi, kemudian grid code lagi, terus kurang dari lebih dari, terus 3. Nah teman-teman perhatikan spasinya ya, terus harus sesuai. Kalau nggak pakai spasi jangan spasiin, kalau ada spasi taruh spasinya gitu. Ini rumusnya itu berfungsi untuk menghilangkan data air yang terkecil, jadi hanya menampilkan data air yang besar saja. Kalau udah pas kodenya ini, rumusnya ini, teman-teman bisa langsung oke aja. Terus apply, and then okay, like this. Oke. Setelah itu kita juga akan udah ini ya, udah kan. Selanjutnya kita ke, kok belum belum selesai deh. Masih ya, udah apa belum sih, udah belum harusnya. Nah sini kita ke properti, terus lanjut ke simbologi, mana dia, ini simbologi, terus quantity, di graduated symbols, value-nya itu pilih yang grade code box, terus kelasnya itu pilih 3 saja. Oke, ini ganti aja kali ya jadi warna biru, karena air kan warnanya biru. Oke, kalau sudah
Apalagi itu aja dulu. Apply, kemudian oke. Wow. Ini udah kan ya. Terus kita ke menu Art Toolbox lagi. Ngelag. Ngelag guys. Mohon bersabar. Sedikit ngelag ya adik-adik. Kita lanjut ke Art Toolbox. Kita ke menu hidrologi, tools hidrologi dan pilih basin. Untuk inputnya itu teman-teman pilih yang flooded. Oke. Sudah seperti ini. Ini jadinya. Wow. Kita centang dulu aja nih. Ngelag, 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 ngelag. Ini kita centang. Duh, waduh, 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 waduh. Ya, ngelag guys. Takut. Nah, seperti ini terlihat sudah aliran sungainya. Tuh. Oke, jadi gini aja ya. Selanjutnya kita ubah ke SHP. Oke, teman-teman, jadi inilah hasilnya ya setelah kita buat eh petadasnya itu. Ini kita setelah centang tadi semuanya kelihatan kan ini aliran-aliran sungainya itu. Nah, tuh terlihat, terlihat sudah. Maaf ya teman-teman nge-lag ini. Jadi kalau udah seperti ini langsung aja. Kan ini bentuknya masih raster ya. Kita akan ubah ke SHP. Uhuy. Langsung saja kita ke Art Toolbox. Kita akan ubah dari raster ke SHP dengan cara buka Art Toolbox terus tutup dulu ini. Di Conversion Tools nomor 4 dari atas. Kemudian from raster, lalu raster to polygon. Nah, ini pilih yang sudah di basin tadi. Terus ini dicentang, create multi-palette features-nya itu dicentang. Multi-palette. Create multi-part features-nya itu dicentang, lalu oke. Oke saja, oke. Sudah, ini sudah jadi SAP-nya, teman-teman. Beginilah hasilnya. Yeay, sudah jadi. Tapi ini nge-lag. Mungkin sekian ya video dari saya terkait bagaimana cara pembuatan peta das atau daerah aliran sungai. Jadi inilah hasil dari das Kabupaten Lombok Tengah. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.